Oke, selamat pagi Ibu Andini. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menerima tim auditor kami. Saya Rafiq Kurniawan sebagai auditor utama dan ini rekan saya Firdaus Jabal dia sebagai auditor akhir limbah B3. Hari ini kami akan melakukan wawancara terkait sistem pengolahan lingkungan di perusahaan Ibu, khususnya tentang pengolahan limbah. Informasi ini akan kami gunakan sebagai bagian dari bukti audit. Apakah Ibu siap untuk mewawancarinya? Oke, selamat pagi Bapak Raffi dan Bapak Jabal. Terima kasih juga atas kedatangannya. Tentu saya akan memberikan informasi yang Bapak butuhkan. Baik Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menegaskan bahwa seluruh jawaban itu bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk keperluan audit. Jadi silahkan jawab dengan tenang dan terbuka ya. Oke, bisa Ibu jelaskan secara menyeluruh bagaimana sistem pengolahan limbah di pabrik ini dijalankan, mulai dari sumber limbah hingga tahap akhir dari pembuangan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan Bapak. Secara umum, kami memisahkan limbah produksi menjadi limbah B3 dan limbah non-B3. Limbah non-B3 masuk ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sedangkan limbah B3 disimpan ke TPS B3 sebelum diserahkan ke pihak ketiga yang berizin. Baik, apakah ada SOP tertulis yang mengatur pemisahan tersebut? Lalu bagaimana perusahaan memastikan karyawan mematuhinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Tentu ada SOP yang jelas. Kami juga melakukan pelatihan rutin setiap 6 bulan sekali bagi operator produksi serta audit internal tiap 3 bulan sekali. Untuk TPS B3-nya, untuk perusahaan Ibu, apakah masih aktif hingga saat ini untuk operasional TPS B3-nya? Ya, izin kami berlaku sampai 2027, Pak. Oke. Baik Ibu, boleh kami melihat bukti dokumen manifest terakhir terkait pengamputan limbah B3 ke pihak ketiga? Bisa Pak, saya akan minta ke staf lingkungan menyiapkan dokumen manifest bulan Agustus 2025 hingga yang terakhir. Jadi Ibu itu menekankan bahwa pemisahan limbah sejak awal adalah kunci agar sistem tidak tercampur dan memudahkan pengolahan berikutnya. Apakah itu sudah sesuai dengan maksud Ibu? Ya, betul sekali Pak. Baik, jikalau dibandingkan dengan 3 tahun lalu, volume limbah B3 sudah berkurang berkat penggantian bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Benar begitu, Bu? Iya, benar sekali Pak. Volume limbah B3 kami turun sekitar 15% sejak tahun 2022 karena beberapa bahan kimia berbahaya kami ganti dengan alternatif lain. Oke, selain penurunan volume, apakah perusahaan Ibu juga itu melakukan upaya untuk memanfaatkan kembali limbah misalnya untuk keperluan di luar produksi ini? Untuk limbah non-B3, sebagian lumpur hasil IPAL dimanfaatkan sebagai bahan campuran kompos oleh mitra koperasi lokal. Jadi ada program sirkular ekonomi yang berjalan, Pak. Apakah program pemanfaatan lumpur IPAL ini sudah tercatat di RKR RPL yang dilaporkan ke KLH, Pak? Ya, Bapak, sudah tercatat. Bahkan tahun lalu program ini menjadi apresiasi dari pemerintah daerah. Nah, jadi jika dibandingkan dengan standar ISO 14001 yang juga sudah diterapkan oleh perusahaan Ibu, itu apakah ada gap atau kendala yang masih dirasakan dalam pengolahan limbah tersebut? Baik Pak, jadi kendala utamanya ada di biaya operasional IPAL sendiri Pak, karena harga energi kita ini meningkat. Tapi kami sudah mulai menggunakan sebagian energi dari panel surya untuk mengurangi beban tersebut. Oke, apakah ada rencana jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas IPAL seiring target produksi yang diproyeksikan ini naik? Betul Pak, tahun depan kami berencana untuk menambah unit aerasi dan sistem sensor otomatis untuk pemantauan kualitas air secara real time. Oke, terima kasih kepada Ibu Andini. Dari wawancara ini kami mencatat beberapa poin penting seperti pemisahan limbah dilakukan sejak awal, serta ada izin TPS B3 ini masih berlaku, serta limbah B3 ini menurun hingga 15%, serta ada program yang dimanfaatkan lumpur IPAL itu untuk kompos dan ada rencana peningkatan kapasitas IPAL. Nah, semua data ini akan kami verifikasi ulang dengan dokumen dan observasi lapangan.
Terima kasih Bu. Kami akan segera melanjutkan dengan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan. Semoga proses berjalan lancar. Nah, dengan ini wawancara kami akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak. Kami senang jika audit ini bisa memberikan masukan positif bagi perusahaan.